Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di channel Tips Bu Dosen, menebar informasi, menabur solusi. Memilih jalur masuk ke perguruan tinggi tak ubahnya seperti berkendara di jalan raya. Anda harus memahami mana jalur yang padat, mana jalur yang setengah padat, dan mana jalur yang agak sepi dilalui pengendara. Jalur favorit, prodi favorit, apalagi di kampus favorit, pastilah berjubel pendaftar di jalur itu. Pertimbangkan potensi dan kemampuan Anda. Apakah Anda sanggup bersaing di jalur tersebut? Jika merasa tak sanggup, berdiamlah sejenak. Liriklah jalur yang lain. Masih banyak pilihan jalur lain yang tak sepadat jalur favorit. So, jangan menentukan diri hanya melintas di satu jalur saja. Ada beberapa jalur yang dapat Anda tempuh untuk masuk ke perguruan tinggi. Video ini kami hadirkan untuk Anda. Tonton hingga usai, berpirau di jalur masuk perguruan tinggi. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan klik tombol merah subscribe. Jika Anda suka like, dan jika bermanfaat silakan share ke keluarga dan kolega. Berikut adalah jalur masuk perguruan tinggi. Yang pertama adalah SNMPTN. Apa itu? Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ini adalah jika Anda ingin masuk perguruan tinggi negeri, baik umum maupun keagamaan, melalui jalur prestasi. Jadi tidak ada tes di sini. Anda hanya akan diminta berkas-berkas yang mengidentifikasi atau yang menunjukkan prestasi-prestasi Anda. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Melalui jalur ini, Anda akan dites. Anda namanya UTBK, Ujian Tes Berbasis Komputer. Jadi Anda harus datang di lokasi, misalkan Anda mau masuk di UIN Sunan Ampel Surabaya, akan tetapi tempat tinggal Anda di Jakarta, maka Anda bisa ikut ujian tes berbasis komputer yang harus luring datang ke kampus. Itu bisa di kota setempat, bisa misalkan di UIN Jakarta gitu ya, atau kebalikannya, Anda mau masuk ke UIN Jakarta, Anda tinggal di Surabaya, Anda bisa tes tulis berbasis komputer, luring harus datang ke kampus, bisa datang ke kampus UIN Surabaya. Begitu juga dengan yang lainnya, sama. Nah, ini juga untuk perguruan tinggi negeri yang umum maupun keagamaan. Kemudian yang ketiga adalah SPAN PTKIN, Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jadi ini untuk Anda yang mau masuk ke perguruan tinggi Islam dan negeri, harus negeri. Seperti UIN, Universitas Islam Negeri, atau yang di bawahnya ada IAIN, Institut Agama Islam Negeri, atau yang di bawahnya lagi ada STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Dan Anda punya prestasi yang bagus, Anda punya segudang prestasi, maka Anda bisa lewat jalur ini. Jalur SPAN PTKIN ini Anda tidak akan dites. Jadi ini dia sama dengan SNMPTN. Jadi dia jalur prestasi. Kemudian yang berikutnya adalah UMPTKIN, Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Ini juga jika Anda mau ke perguruan tinggi Islam dan itu negeri seperti UIN, IAIN, dan STAIN, dan Anda harus tes. Misalkan, waduh, saya nggak punya prestasi tingkat nasional, maka
Anda bisa lewat jalur ini. Jadi ada UTBK juga ini, ujian tes berbasis komputer. Jadi luring datang ke kampus, di kampus tempat saudara tinggal, Anda datang di situ, ujian di situ, dan Anda bisa memilih perguruan tinggi se-Indonesia. Meskipun Anda tinggal di Sumatera, Anda bisa memilih perguruan tinggi di NTB misalkan seperti itu. Kemudian jalur yang berikutnya, yang kelima, yaitu jalur mandiri. Jalur perguruan tinggi masing-masing. Nah, ini biasanya kampus atau perguruan tinggi swasta ada di sini. Ya. Mulai di 5 ini mandiri. Mereka merekrut secara mandiri. Kalau yang jalur 1, 2, 3, 4 ini adalah untuk kampus-kampus negeri, perguruan tinggi negeri. Kalau yang mulai kelima ini adalah jalur di perguruan tinggi swasta. Apakah di negeri ada? Ada. Misal di UIN Sunan Ampel Surabaya, jalur mandiri ada 2, mandiri reguler dan mandiri prestasi. Apa beda antara keduanya? Mandiri reguler, Anda masuk dengan ketentuan dan kebijakan persyaratan yang sudah dibuat oleh perguruan tinggi tersebut. Kemudian Anda masuk dengan membayar biaya kuliah penuh. Dan biasanya cenderung mandiri itu lebih mahal daripada jalur yang sebelumnya ini. Biasanya, akan tetapi kembali ke kebijakan perguruan tinggi setempat ya. Kemudian yang kedua, jalur mandiri yang di UIN Sunan Ampel Surabaya itu ada namanya mandiri prestasi. Apa keuntungan ketika Anda masuk mandiri prestasi? Anda akan bisa mendapatkan potongan uang kuliah tunggal atau zaman dulu itu namanya SPP. Anda bisa membayar SPP hanya 50%-nya atau mungkin 25%-nya atau mungkin 0 rupiah atau gratis. Seperti jika Anda seorang tahfidz Al-Quran 30 juz, maka akan ada banyak perguruan tinggi di Indonesia ini yang menerima Anda dengan biaya kuliah 0 rupiah atau gratis. Atau selain tahfidz, mungkin Anda punya prestasi tingkat nasional, maka itu bisa diajukan di jalur mandiri prestasi. Jadi di mandiri ini hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya ada 2 pola, yaitu jalur prestasi tanpa tes seperti SNMPTN dan SEPAN PTKIN, dan jalur yang reguler biasa yang Anda harus mengikuti tes seperti SBMPTN, UMPTKIN, dan mandiri reguler. Kemudian jalur yang terakhir adalah jalur lainnya. Jalur lainnya ini apa? Bisa kerjasama. Misalkan kerjasama Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan beberapa perguruan tinggi. Jadi mahasiswa yang kuliah dengan kerjasama ini melalui jalur ini, maka dia biaya kuliah dari awal masuk sampai dia lulus ditanggung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian ada juga beasiswa atau kerjasama antara perguruan tinggi dengan gubernur. Misalkan Gubernur Jawa Timur, itu ada kerjasama beasiswa Madin, Madrasah Diniyah. Jadi untuk guru-guru Madrasah Diniyah yang melalui jalur ini, maka dia kuliahnya tidak gratis, kuliahnya tetap bayar, tapi yang bayari itu Gubernur Jawa Timur. Nah, itu adalah contoh dari jalur lainnya ini, jalur kerjasama. Atau mungkin dari perusahaan-perusahaan besar ya, dari Pertamina dan lain sebagainya. Demikian overview ragam jalur masuk ke perguruan tinggi. Saya doakan semoga Anda sukses masuk perguruan tinggi idaman. Jangan lupa klik subscribe. Bagi Anda yang sudah, saya ucapkan ribuan terima kasih. Bagi Anda yang belum subscribe, saya tunggu. Tetap di channel Tips Bu Dosen, menebar informasi, menabur solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.